ada seseorang yang akan memberikan kejutan manis kepada kamu. Kejutannya berupa apa dan siapakah dia? Sini, aku kasih tahu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini temanya cinta ya. Dan tadi aku sudah ngambil satu kartu penanda dan yang keluar adalah Page of Cups. Jadi sih biasanya kalau kartu ini tentang orang yang sedang berbunga-bunga, sedang jatuh cinta, dan kelihatannya pingin ngasih sesuatu yang spesial buat kamu. Jadi kalau kamu penasaran, simak videoku, dan aku please kalau kamu belum subscribe dulu supaya aku semakin semangat buat bikin video untuk kamu. Dan kalau kamu suka video ini silahkan like. Kalau kamu pingin aku reading dengan tema tertentu silahkan kamu tulis di kolom komentar. Oh iya, dan kalau kamu pingin reading yang personal khusus untuk kamu aja yang lebih resonate, lebih detail, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading bersamaku. Oke, kita lihat siapakah dia dan apa motivasinya. Ada Knight of Cups, ada Page of Wands, ada Knight of Swords, Three of Pentacles, ada Page of Pentacles. Ini gambarannya cowok semua ya. Jadi yang bisa aku bilang di sini, seseorang ini memang ada niat yang lebih ya kepada kamu, atau mungkin perasaan cinta yang emang dia rasa tuh mulai terbangun. Kelihatannya di sini orang baru ya, atau mungkin kalaupun kamu sudah kenal cukup lama, sebelumnya kayak biasa aja, tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang berbeda, ada chemistry berbeda, rasa yang berbeda kepada kamu. Dan ya di sini dia nggak cuma sekedar bucin atau merasakan mulai jatuh cinta, tapi di sini dia kayak pingin sesuatu yang lebih serius gitu. Kalau cup memang arahnya ke romantisme, sesuatu yang manis, ngajak kamu jalan-jalan, ngajak kamu ngobrol. Gesturnya sangat kalem, sangat enak lah kamu kalau sama dia jalan-jalannya, cerita-ceritanya gitu. Cuma mungkin kamu di sini, karena tadi aku sekilas ngeliat bottomnya adalah Two of Swords, dia manis kepada kamu. Cuma mungkin kamu di sini ngerasa kok dia di sini kok kayaknya bad boy, atau mungkin kayak track recordnya dia kurang begitu bagus, atau mungkin tipikal dia ini bukan tipikal yang emang kamu suka. Mungkin kamu lebih suka laki-laki atau mungkin perempuan yang lebih stabil secara emosional, terkontrol, dan mungkin lebih yang anak rumahan mungkin ya. Yang seperti, tapi mungkin di sini dia lebih ke yang teman-temannya banyak, mungkin di sini dia ikut komunitas yang gede, atau mungkin emang dia tipe yang suka party-party gitulah ya, yang mungkin agak beda dengan gaya hidup kamu. Jadi mungkin di sini kamu agak sedikit mempertimbangkan. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dia di sini serius loh dengan perasaannya kepada kamu. Jadi mungkin kalau emang kamu belum sedekat itu, nggak ada salahnya kok kamu mengenali dia dulu, ngobrolnya dulu. Ya mungkin kalaupun ada gaya hidup yang berbeda, mungkin masih bisa diobrolin, mungkin ya di sini, terutama kalau kamu emang bisa ngasih kesempatan itu ke dia. Dan di sini orang deket aja sih, nggak jauh-jauh ya. Kalau aku lihat satu kantor, satu kampus, atau mungkin di organisasi yang sama gitulah, nggak jauh dari kamu. Dan di sini sebetulnya kalau aku lihat dia tipikal yang pengen banget bahwa hubungan ini nih bener-bener bisa dia bawa ke sesuatu yang seimbang antara kamu dan dia, kerjasamanya, kompaknya, seriusnya gitu-gitu. Dan dia nggak cuma perasaan sayang atau mungkin kejutan bahwa dia akan ngajak kamu jalan-jalan dan lebih dekat gitu ya sebagai bentuk seriusnya dia, tapi dia juga pengen kamu tuh punya energi yang sama gitu loh, se-excited dia, sebersemangat dia ketika ya diajak jalan, kamunya oke, siap, oke gitu. Yang seperti itu sih. Dan kalau misalnya chatting ya dia sangat berharap mungkin nggak langsung dibalas, tapi ada antusias gitu loh dari kamu, kayak kamu bersemangat juga untuk membalas chatting dari dia, atau mungkin video call gitu mungkin. Jadi kayak semangatnya kamu membuat dia semakin bersemangat untuk, oh kamu punya semangat yang sama nih gitu, kayak punya intensitas yang sama nih energinya dengan aku. Lebih ke itu sih. Tipikal yang tidak akan gampang menyerah, terutama kalau di sini dia tahu bahwa kamu tipikal yang susah didapatkan, atau memang dia tahu kamu banyak yang suka. Nah semakin dia tertantang untuk bisa hadir ke kamu dan bener-bener kayak kamulah milikku gitu loh. Ada energi itu yang bisa kurasakan di sini. Dia tidak mudah menyerah. Jadi kamu akan melihat bahwa dia akan datang, bukan yang datang hilang, enggak. Dia di sini benar-benar mengerahkan semua tenaga dan usahanya untuk meyakinkan kamu, kayak ayo kasih aku kesempatan, aku serius sama kamu. Dan ya sudah, mungkin kita agak berbeda dari gaya hidup dan sebagainya, tapi kayak aku serius loh, aku benar-benar
mengimajinasikan kamu, dia di sini memikirkan kamu siang dan malam. Dia bahkan nggak menyangka kenapa perempuan seperti kamu ya, atau mungkin orang seperti kamu yang mungkin secara gaya hidup itu agak beda, kenapa bisa ada di pikiran dia, kenapa bisa masuk di mimpi-mimpinya dia, kenapa selalu dia pikirkan sepanjang hari. Itu dia nggak ngerti. Tapi ya namanya jatuh cinta, chemistry kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya dia penasarannya di arah itu, kenapa kamu dan bagaimana kamu akan menanggapi perasaan dia gitu. Ada the wheel of fortune, ada two of swords, ada knight of pentacle, ada wheel of fortune. Sebenarnya kalau kamu di sini mungkin agak bingung ya, atau mungkin dianya yang bingung bagaimana cara meyakinkan kamu. Sebenarnya di sini karena lumayan ada pentacles ya. Sebenarnya dia di sini bisa aku bilang punya kualitas setia. Jadi walaupun mungkin kelihatannya dia bad boy, atau mungkin kayak aduh bukan tipikal aku lagi. Kalau kamu tipikal yang suka laki-laki yang lebih tenang, lebih humble, lebih yang apa ya, yang membumi gitu ya. Nah kalau dia di sini mungkin bisalah kamu kasih kesempatan. Sebenarnya dia mempunyai itu tuh kualitas yang kamu harapkan, kesetiaan, bisa mengelola emosi dengan baik. Walaupun memang di sini kelihatannya dia masih muda ya. Dan dia akan menjaga kamu sih. Dia akan bisa menghargai boundaries kamu. Kalau kamu nggak mau, dia nggak akan maksa dalam bentuk apapun itu. Itu yang bisa aku lihat. Dan dia di sini menjanjikan atau mungkin akan berusaha meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan aman, kamu akan bahagia, kamu akan sangat merasa dicintai secara penuh. Ya, dia tahu bahwa untuk mendekati kamu tuh gak gampang, sangat-sangat tidak mudah, butuh proses. Bahkan kalaupun dia sadar dia di sini cakep ya, ganteng, atau mungkin uangnya ada, tapi tidak semudah itu mendapatkan hati kamu dan kepercayaan kamu. Itu yang akan dia usahakan. Dan dia tidak akan mudah menyerah. Garis bawahi, tidak akan mudah menyerah untuk mendapatkan kamu. Sampai mungkin nanti kamu bersedia buat ya ngobrolnya lebih nyaman, lebih hangat, diajak jalan, yang bener-bener kayak ya proses pendekatan gitu loh. Jadi dia di sini niatnya baik sih. So far aku lihat niatnya baik. Dan di sini juga kalau aku lihat dia tipikal yang sebetulnya sangat menghargai keluarga ya. Jadi kalau kamu merasa seliar-liarnya dia di luar sana, dia sangat menghargai keluarga. Bagi dia keluarga penting. Dan karena kamu, terutama kalau kamu perempuan ya, karena kamu adalah anak perempuan seseorang yang dijaga, dirawat oleh keluarga kamu, dia akan memastikan bersama dengan dia kamu akan aman dan nyaman. Itu yang bisa dia pastikan kepada kamu. Dan di sini dia akan sangat menghargai kamu yang penuh dengan cinta kasih, keibuan, tenang, lembut, anggun. Itu dia sangat menghargai kamu. Makanya kenapa dia akan menjaga kamu justru. Dan ya di sini sebenarnya kalau aku lihat dia tuh pingin memulai sebuah periode yang baru di hidupnya dia. Kalaupun sebelumnya dia lumayan urakan atau mungkin yang kayak begitu, dia bener-bener pingin menghapus image itu dan bener-bener berubah gitu loh. Bukan karena dia suka sama kamu, tapi karena emang dia merasa sudah waktunya aku berubah. Aku udah gak bisa main-main lagi. Aku sudah bener-bener harus serius jika ini berhubungan dengan masa depan, hubungan cinta yang kayak gitu. Jadi ya, kamu itu hanya sedikit letupan yang membuat dia semakin bersemangat untuk berubah. Itu so far yang bisa aku lihat. Dan di sini aku pengen lihat sih perubahan-perubahan baik apa yang sebenarnya bisa dia bawa di koneksinya atau chemistry-nya bersama dengan kamu. Ada heals, obstacle to overcome. Jadi kalau di sini kayak memang apa ya, kehidupan dia sebelum bertemu kamu atau mungkin sebelum dia mau serius sama kamu tuh lumayan berliku-liku. Lumayan apa ya, mungkin dia harus belajar dulu, jatuh dulu, atau mungkin kena batunya dulu, baru dia mengerti, oh aku harus berubah, aku harus semakin mendewasa. Ketika aku berhadapan dengan seorang perempuan, aku harus ya bener-bener menjaga dia gitu. Dan aku rasa itu sebuah hal yang energinya nanti akan dia bawa bersama dengan kamu sih. Kayak sebuah kesempatan yang gak akan mau dia sia-siakan. Sorry. Ada eagle di sini. Sekali lagi obstacles ya, triumph, kemenangan. Jadi di sini kalau aku lihat sih, dia sangat-sangat ingin membuat hubungan kamu dan dia tuh damai, nggak banyak masalah. Kalaupun lagi ada berantem-berantemnya tuh, ya udah diobrolin aja, dewasa aja. Jadi dia di sini juga belajar bagaimana mengendalikan emosi dia, bagaimana membicarakan sesuatu yang lebih ke gestur ya dewasa gitu, dalam artian nggak yang ngambek, nggak yang banting-banting barang gitu loh. Aku rasa dia bukan tipe yang begitu. Ada import. Permasalahan akan terselesaikan. Jadi di sini yang bisa aku bilang, dia kelihatannya emang sedang atau baru aja dapat masalah.
yang mana hal ini lumayan menyita waktu dia, dan itu sekali lagi mungkin momen dimana dia kena batunya, yang dimana dia harus move on akan sesuatu. Jadi di sini mungkin kamu melihat kalau misalnya hidup dia seperti noda, atau mungkin gak sesuai standarnya kamu, dia bener-bener berusaha gimana caranya menghapus noda itu. Ya mungkin gak akan bisa terhapus ya, tapi dalam artian tuh gini, dia pengen sekali kamu ngasih kesempatan kepada dia, bahwa dia bener-bener tidak seperti dia yang dulu, tidak seperti yang orang-orang omongin tentang dia gitu loh. Terutama kalau mungkin ya adalah gosip-gosip yang kurang baik tentang dia. Itu yang bisa kulihat. Dan mungkin satu kartu lagi di sini. Sorry kamera aku goyang. Di sini ada arrow ya. Dia merasa bahwa menemukan kamu ketika chemistry-nya bertemu dengan kamu, nempel di kamu gitu ya, kayak sinkron. Dia merasa bahwa kamulah orang yang paling tepat sebenarnya untuk membawa ke tujuan ini. Jadi kalaupun sebelumnya kamu melihat dia urakan dan dablek dan yang seperti itu, sebenarnya dari hati terdalamnya dia tuh pingin banget membangun sebuah hubungan yang benar-benar stabil. Yang apa ya, kalaupun kamu ngerasa kayaknya dia playboy, kayak dia tuh suka sama cewek-cewek lah, tapi sebenarnya deep down dalam hatinya dia tuh pingin seseorang perempuan yang bener-bener membangun ini nih, keluarga yang harmonis, bahagia, menikah, punya anak yang lucu-lucu. Dan dia akan mengusahakan untuk hadir di sana sebagai pasangan kamu nanti, sebagai ayah, provider, ngasih keamanan, kenyamanan itu sebenarnya. Makanya di sini ketika dia melihat kualitas kamu yang seluar biasa itu di zaman sekarang, nggak gampang dapat perempuan yang seperti ini, menemukan yang energinya sebagus ini, makanya dia akan berusaha sih bahwa kamu adalah orang yang tepat, yang sesuai dengan apa yang sudah dia impikan, dia cita-citakan selama ini gitu. Dan aku mau lihat di sini mungkin perasaan-perasaannya atau mungkin kekhawatiran dia mengenai koneksinya dengan kamu setelah ini. Barangkali aku nggak pernah bermaksud menyakiti kamu. Jadi aku nggak tahu di sini kalau emang kamu dan dia sudah pernah kenal sebelumnya. Mungkin di sini pernah ada momen dimana kamu dan dia ada masalah, atau mungkin memang dia mungkin salah ngomong, salah bersikap, tapi dia nggak ada niat, tidak ada maksud dia untuk menyakiti kamu. Dan dia sebenarnya pengen minta maaf sih, atau mungkin dia sudah minta maaf, tinggal gimana kamunya memaafkan dia atau tidak. Dan di sini kalau misalnya kamu ngerasa, aduh kak, tapi kayaknya kalau dia bilang dia suka sama aku, dia serius, kayaknya dia nggak serius deh. Kayaknya dia cuma main-main. Enggak, sebenarnya dia serius di sini. Jadi kalau misalnya kamu dapat saran atau masukan dari teman-teman kamu, dia tuh mah playboy, dia mah banyak ceweknya, dia nggak bakal serius sama kamu. Sebenarnya dia serius kok kalau aku lihat dari energinya. Jadi mungkin ini sedikit desas-desus yang bisa kamu pikirkan ulang, terutama kalau kamu ngerasa selama ini koneksi dengan kamu itu bener-bener intuisi kamu mengatakan kayaknya enggak sih, kayaknya dia serius kok. Nah mungkin kamu bisa mendengarkan intuisi kamu. Aku ingin kamu bahagia walaupun mungkin tanpa aku. Jadi di sini dia mengerti kamu sangat mungkin ngasih penolakan ke dia, kayak dia tuh sudah siap sebetulnya, walaupun dia akan mengusahakan ya, kayak ayolah kasih kesempatan. Tapi di sini kalaupun memang pada akhirnya kamu nggak bisa bersama dengan dia dengan alasan apapun, dia di sini ya sudah nggak apa-apa. Aku harap kamu bahagia walaupun mungkin nggak bersama dengan aku. Kecewa sih dia, cuma dia mengerti nggak semua hal bisa dia dapatkan. Kan ini adalah mengenai perasaan ya, perasaan kan nggak bisa dipaksakan. Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan sekarang. Jadi di sini ya kalau kamu mungkin merasa aku tuh butuhnya laki-laki yang begini, ada beberapa poin yang dia rasa kalau dia menilai dirinya memang dia belum bisa kasih itu kepada kamu. Kayak misalnya jadi laki-laki yang seutuhnya hadir, atau mungkin yang bisa ngasih, pokoknya sesuatu yang kamu inginkan banget dia belum bisa ngasih sekarang. Tapi apakah dia akan memberikan itu kepada kamu setelah ini? Aku rasa dia akan bisa, karena ada the wheel of fortune. Jadi kayak perubahan yang sebenarnya dia pingin, ayolah kasih kesempatan, aku butuh waktu tapi akan aku berikan kepada kamu gitu. Nah, dia pura-pura kalau dia nggak suka sama kamu, kalau dia nggak cinta kamu, tapi sebenarnya dia cinta banget. Jadi kalaupun dia mundur, bukan berarti kayak sudahlah nggak apa-apa, tapi aku mundur karena aku cinta sama kamu. Aku mundur karena ya mungkin emang yang terbaik seperti ini, dan kamu bisa bersama dengan seseorang yang lebih baik. Jadi mundurnya dia kalaupun memang begitu, pada akhirnya ya bentuk cintanya dia sih justru kalau aku lihat. Tapi sebenarnya dia lebih kepingin kamu itu ya jadi seseorangnya dia, someone spesialnya dia gitu. Coba aku pengen lihat sih isi hati dia yang sebenarnya tuh apa mengenai situasi hubungannya dengan kamu ya.
Seven of Swords. Dia di sini mengerti bahwa ini lumayan akan menjadi sebuah perjuangan yang resikonya tuh ada. Dia di sini terutama kalau dia sadar dia tuh ganteng, dia tuh keren, dia tuh cakep, dia selalu diterima atau dia nggak pernah ditolak. Tapi ketika bersama dengan kamu, dia tuh sadar bahwa perempuan seperti kamu emang tipikal yang harus diseriusin, bukan tipikal yang cuma diajak bobok semalam atau cuma diajak hura-hura party-party gitu, enggak. Makanya dia di sini sadar, kalaupun kamu menolak dia udah siap. Tapi dia akan mengusahakan supaya dia ada di level yang sama dengan kamu, value-nya, usahanya, kesetiaannya, kemandiriannya, kayak gitu sih. Butuh waktu, tapi ya kalau hati kamu merasa dia bisa, ya bisa jadi dia bisa gitu ya. Ada Three of Cups. Dia sangat ingin sekali merayakan banyak hal yang terjadi di antara kamu dan dia. Merayakan di sini dalam artian saling hadir, saling bersukacita, memulai sebuah kisah yang baru, dapat restu dari teman-teman, dapat restu dari keluarga, kayak gitu. Dia pingin banget sih di sini. Kayak pingin bangetnya itu bener-bener apa ya, dia nggak pernah menyangka dia ada di situasi ini, yang selama ini kan dia cuma main-main doang kan. Kalau in relationship ya main-main aja, nggak pernah serius. Nah, kenapa bisa dia di sini bener-bener pingin serius sama kamu? Itu kayak dorongan yang bahkan dia nggak bisa menjelaskan kenapanya. Tuh, dia di sini sebenarnya berharap kamu itu ngasih kesempatan, karena dia di sini akan berjanji ya, dan mengusahakan banget membuktikan kepada kamu dia akan mengubur hal-hal buruk yang lama di dia untuk memulai sebuah energi yang baru bersama dengan kamu. Ada kupu-kupu di sana, perubahan yang baik. Ada 4 musim di sini yang digambarkan ya. 4 musim yang selalu berganti menjadi sesuatu yang baru, lebih fresh, kayak memulai sebuah kisah yang baru bersama dengan kamu. Itu harapan terbesarnya dia. Tapi apakah kamu akan bisa mengiyakan harapan itu ya? Semua kembali kepada kamu. Nah, kalau kamu masih ingin tahu lagi apa sih siapakah dia dan ciri-cirinya, emang tipikal yang orang yang baik sebetulnya. Jadi kalaupun dia pernah nakal, ya mungkin ada suatu hal yang menjadi pembelajaran dia, tapi dia aslinya baik. Dia di sini selalu mau berbagi, rajin sedekah, cintanya banyak ke orang lain yang membutuhkan terutama. Dia tipikal orang yang kelihatannya nggak terlalu suka main sosmed ya. Kalaupun punya sekedar buat formalitas aja. Introvert kelihatannya, introvert, dan kalaupun dia party-party sebenarnya itu pelampiasan stresnya aja, atau mungkin pelampiasan sesuatu yang nggak dia dapatkan di orang yang dia harapkan. Tapi sebenarnya dia introvert, lebih suka situasi yang nyaman di kamar, ngobrol berdua sama kamu gitu. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan transportasi atau di perusahaan transportasi. Dia kalau berkendara sangat berhati-hati, waspada, nggak yang ngebut-ngebut gitu ya. Bisa aja dia bekerja di bidang perbankan, atau dia di sini sangat pintar menata keuangan. Dia di sini suka kebersihan, jadi dia bukan tipikal yang jorok, rapi ya. Kamu bisa lihat dari penampilan dia, bersih, rapi, wangi. Minimal itu meja kerjanya rapi, penampilannya rapi. Walaupun mungkin nggak harus pakai baju formal, tapi pakai kaos pun tetap rapi, gitu ya. Di sini bisa aja bidang pekerjaan atau hobinya dia berhubungan dengan desain grafis, menggambar, melukis, entah itu di kanvas atau mungkin secara digital. Dia clingy ya, bisa aku bilang emang kalau kartu ini tuh clingy, kayak manja, sangat butuh kamu, sangat tidak mau jauh-jauh dari kamu, tipikal yang seperti itu, manja banget. Kalaupun di depan orang lain dia ngerasa maco, strong, tapi ketika bersama dengan kamu, wah manjanya keluar semua. Kayaknya dia lebih suka pakai baju yang casual ya, di keseharian dia lebih suka pakai casual, kaos atau mungkin jumpsuit yang kayak gitu-gitulah. Kemudian dari unsur zodiak ya, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Virgo, Aries, Libra, Pisces, Taurus, Scorpio. Unsur nama kamu atau dia bisa U, J, M, T, F, Q, O, Z, X, ini bisa teman lama. Ada D, K, L. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 23, 7, 13, 5, 3, 11, 19, 28, 15, 21.
Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang sedang jatuh cinta, pingin ngasih kejutan kepada kamu, tapi ya segala pertimbangannya aku kembalikan kepada kamu. Jadi kalau kamu dalam situasi ini dan pingin melihat lebih detail tentang isi hati dia, kamu boleh aja di sini personal reading kepadaku, silakan hubungi WhatsApp di bawah. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.